Selamat pagi teman-teman. Kita di sini awal pertemuan kita pertama kali dalam mata kuliah pemindahan mekanis. Mungkin teman-teman semua sudah ada yang mengenal saya. Saya Agnesius Lonan yang akan membawakan mata kuliah pemindahan tanah mekanis ini ya. Jadi di dalam mata kuliah ini saya harapkan teman-teman semua bisa mengikutinya walaupun lewat video karena sekarang situasinya masih pandemi dan kita masih belum mendapatkan izin untuk melakukan kuliah di kampus atau tatap muka secara langsung, sehingga saya hanya mengirimkan video. Saya harapkan teman-teman semua dapat menyimak dan mengikuti apa yang saya jelaskan nanti. Oke, dalam mata kuliah pemindahan tanah mekanis sendiri ini, yang sebenarnya di sini dibahas adalah lebih banyak ke alat berat. Jadi, yang kita bahas di sini sebenarnya itu adalah bagaimana cara alat berat bekerja dan kita menghitung bagaimana produksi alat berat tersebut. Sehingga dapat kita ketahui bagaimana hasil dari pekerjaan yang kita lakukan dengan menggunakan alat berat. Di sini lebih banyak kita sebenarnya berbicara tentang alat berat ya di pemindahan tanah mekanis ini. Jadi, pengertian dari pemindahan tanah mekanis itu dia mata kuliah yang berisi materi lebih banyak digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang berisi tentang bagaimana pelaksanaan di lapangan memanfaatkan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, jadi bagaimana kita menggunakan alat berat di sini untuk menyelesaikan suatu pekerjaan proyek. Dalam kegiatan proyek sendiri, tidak bisa kita hanya mengandalkan manusia, tapi kita harus menggunakan alat. Di sini alat yang dimaksud adalah alat berat, seperti alat berat yang kita gunakan antara lain mungkin yang sudah teman-teman lihat dalam pekerjaan proyek seperti ekskavator, seperti itu, dan lain sebagainya ya. Bukan yang seperti alat yang dimaksud adalah alat berat, alat yang bermesin ya. Bukan alat yang seperti skop, itu tidak termaksud ya. Jadi kita bahas di sini alat yang menggunakan mesin atau alat berat. Oke, definisi dari pemindahan tanah mekanis sendiri. Pemindahan adalah memindahkan suatu benda dari satu titik ke titik yang lain. Itu pengertian dari pemindahan. Dari maksudnya adalah ketika pemindahan itu sendiri adalah dari satu titik ke titik yang lain, maksudnya ketika dia bergeser atau berpindah itu adalah suatu keadaan di mana pemindahan itu terjadi. Jadi dari satu titik, misalnya dari titik A ke titik B, entah jaraknya hanya 1 cm, berapa cm pun itu dinamakan perpindahan. Ketika dia pindah dari satu titik ke titik yang lain, itu namanya perpindahan. Jadi ketika kita mengangkut benda dari satu titik ke titik yang lain dinamakan dengan perpindahan. Selanjutnya adalah tanah. Tanah yang dimaksud di sini jangan kita berpikir selalu tanah. Tapi dalam kerjaan proyek, tanah yang dimaksud juga bisa kerak bumi yang paling luar. Entah di situ ada batu kah, ada kayu atau ada hal-hal lain di situ, itu kita namakan tanah. Jadi yang dipindahkan jangan karena bilang tanah, jadi semuanya hanya melulu tanah. Tapi tidak seperti itu. Ada juga mungkin hal-hal lain yang ada di situ. Jadi tanah adalah kerak bumi yang paling luar yang dapat dikelola. Jadi bagian bumi yang paling luar yang kita maksud di sini adalah benda-benda luar atau benda yang paling luar dari kerak bumi yang dapat kita gunakan atau kita kelola. Itu yang disebut dengan tanah yang kita maksud dengan pemindahan. Mekanis itu berhubungan dengan penggunaan mesin. Seperti tadi saya bilang, alat yang kita gunakan itu adalah alat yang bermesin. Jadi alat yang tidak bermesin itu dikategorikannya bukan suatu alat berat yang kita mau bicarakan di sini. Oke. Masih dalam pengertian. Jadi pengertian dari pemindahan tanah mekanis itu sendiri tujuannya ada, yaitu untuk yang pertama mengurangi biaya pelaksanaan. Oke, bagaimana bisa kita menggunakan alat tapi biayanya berkurang? Itu mungkin menjadi suatu pertanyaannya buat kita, dimana kalau misalnya kita gunakan alat, otomatis waktu akan berkurang, tapi biaya pasti akan sedikit naik. Karena apa? Karena namanya biaya itu pasti akan bertambah ketika kita gunakan alat. Ya, itu pemikirannya kita seperti itu kan. Tapi di sini kita harus melihat dulu. Misalnya ada galian selokan misalnya. Di situ dia menggunakan besar volumenya misalnya itu 100 meter kubik. Dan di situ dia bukan hanya galian
batu, bukan galian tanah biasa, tapi ada batu juga. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan alat dengan 100 meter kubik ini? Kalau kita gunakan manusia saja, itu bisa memakan waktu yang lama. Otomatis harga satuannya akan bertambah 1 meter kubik. Otomatis kan biasanya kita membayar itu harga satuan itu berdasarkan dari pekerjaan. Biasanya kalau kita bayar manusia, tidak mungkin kita gunakan satu orang, akan lebih banyak orang yang kita gunakan. Tapi waktunya pasti lebih lama dari kita gunakan alat. Kalau waktunya lebih panjang, otomatis pembayarannya akan bertambah di waktunya. Jadi misalnya satu hari 100.000 per orang, misalnya kita gunakan beberapa orang, otomatis waktu yang kita gunakan kalau makin panjang, makin banyak uang yang kita keluarkan. Kalau kita gunakan alat 100 meter kubik, bisa dalam waktu 1-2 hari selesai. Ya kan, seperti itu maksudnya. Jadi walaupun biayanya besar, tapi kita bisa menekan di waktu, sehingga biaya yang keluarkan pun lebih kecil. Mengerti maksud saya? Saya harap teman-teman mengerti ya. Kalau memang kurang paham dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman nanti bisa memberikan komentar dan bertanya ya. Oke. Yang kedua, meningkatkan dan meratakan mutu pekerjaan. Meningkatkan, meratakan. Oke, kita tahu kan bagaimana kalau kita menggunakan alat dan menggunakan tenaga manusia untuk bekerja, itu otomatis biasanya alat lebih cepat dan mutunya biasa kita lebih baik atau sama dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia. Jadi misalnya kita kerjakan sesuatu, kalau kita gunakan alat, mutunya bisa dijaga. Misalnya kalau kita mau galinya, misalnya 10 meter, itu tidak terkendala biasanya kalau kita gunakan alat. Tapi kalau kita gunakan tenaga manusia, mungkin ada kendala lain-lain yang menghambat. Dan mungkin mutunya bisa sama atau lebih baik di situ ya, untuk mutu. Selainnya, 3, mengurangi waktu pelaksanaan. Kalau kita gunakan alat, otomatis waktu kita atau waktu pekerjaan kita akan berkurang. Itu sudah pasti ya. Oke. Selanjutnya, nah, di sini dukungan peralatan dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama, di sini ada mendukung kegiatan, batasan, alat kendali, dan sasaran. Jadi yang pertama ada alat. Alat dimasukkan ke dalam proyek. Jadi ada alat di sini. Ini dimasukkan ke dalam suatu proyek. Ini suatu proyek. Di sini dalam proyek kita kenal dengan yang namanya BMW, biaya, mutu, dan waktu. Di sini biaya, bagaimana kita gunakan seekonomis mungkin atau penghematan, tapi mutunya tetap, waktunya juga tetap. Jadi di sini biasanya kalau kita yang namanya kegiatan proyek, kita terikat yang namanya kontrak dengan biaya yang sudah dicantumkan, mutu yang sudah ada spesifikasinya, dengan waktu yang sudah dibatasi. Jadi batasan-batasan seperti biaya itu sudah terbatas, mutu sudah diberikan spesifikasinya, dan waktu yang sudah dibatasi dalam kontrak. Sehingga kita harus melaksanakannya tepat biaya, mutu, dan waktu. Ini batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati. Ini ada, kalau misalnya kita melewati biaya, mutu, dan waktu ini, atau kalau kita mutu biaya, oke, biaya dia lebih pun tidak apa-apa, tapi konsekuensinya kita rugi kalau biaya. Kalau kurang juga tidak apa-apa, yang penting mutu tetap terjaga dan waktunya tetap tercapai, itu saja. Selanjutnya mutu. Kalau mutu, dia otomatis tidak boleh kurang ya, dia harus tepat, dan dia kalau lebih oke lah. Tapi kalau dia kurang, otomatis itu menjadi suatu masalah. Dan itu kalau ketika mutu yang menjadi masalah, konsekuensinya ketika kita terkontrak bisa mendapat tindak pidana. Seperti itu ya, kira-kira kalau mutunya. Waktu juga begitu. Misalnya waktu ditetapkan 3 bulan kerja. Kita melewatinya, otomatis kita didenda. Dan dendanya ada nilai perhitungannya. Nilai perhitungannya ada sendiri ya. Alat kendali ya, kita melakukan yang namanya anggaran pelaksanaan. Biasanya kita membuat yang namanya RAP, rencana anggaran biaya. Itu. Mutu itu dibuat berdasarkan metode. Itu biasanya diambil di lab. Metode pelaksanaannya seperti apa. Waktu yang kita buat adalah time schedule. Time schedule dibuat sehingga dapat memonitor
pelaksanaan dari kegiatan tersebut, kegiatan proyek. Nah, apa yang kita capai? Yang kita capai adalah yang pertama keuntungan dan citra. Laba dan citra. Maksud dari laba adalah keuntungan berupa uang, citra adalah sebuah penghargaan atau nama yang baik untuk kita. Jadi misalnya kalau kita kerjanya baik, kerjanya bisa biayanya tepat, biayanya hemat, mutunya tepat, waktunya tercapai, waktunya terjaga, maka kita memperoleh citra yang baik. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan ya. Kalau faktor-faktor yang kita bicarakan dulu tentang pengertian ini saja dulu ya. Kalau ini faktor-faktor yang mempengaruhi peralatan, biasanya kalau di lapangan itu ada kondisi lapangan. Yang dimaksud dengan kondisi lapangan di sini adalah hal yang dapat kita lihat langsung di lapangan, seperti permukaan jalan. Di situ biasanya permukaan jalan yang tidak rata atau ada jalan yang rusak. Di situ biasanya mengganggu peralatan. Selanjutnya alignment. Biasanya kalau alignment itu maksudnya adalah tanjakan atau turunan seperti itu. Ini menjadi sebuah masalah ketika kita melakukan pengangkutan. Drainase pun begitu, ketika drainasenya baik, jalan otomatis akan menjadi baik. Ketika drainasenya buruk, otomatis jalan pun menjadi kurang baik, karena di situ mungkin ada genangan atau yang lainnya. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin dulu untuk pertemuan pertama kita. Saya akan memberikan sebuah tugas. Saya harap teman-teman simak. Dan video ini tolong disimak sampai akhir supaya tahu tugas apa yang saya berikan. Jadi, tugas yang saya berikan, teman-teman saya minta untuk mencari 10 jenis alat berat. 10 jenis alat berat. Dan teman-teman di situ ambil fotonya. Ini foto ya, boleh diambil di Google. Fotonya dan dibuat. Di situ ada disampaikan nama alat, tipenya apa, spesifikasinya seperti apa. Spesifikasi itu berhubungan dengan dia punya kapasitas, dia punya fungsi, apa segala macam itu. Dia punya spesifikasinya di situ, fungsinya seperti apa, alat digunakan untuk apa, dan spesifikasinya misalnya dia dapat mengangkut atau dapat beroperasi seperti apa. Di situ spesifikasinya jelas ya. Ada foto, yang pertama ada foto, nama, tipe dari alat berat tersebut, dan spesifikasinya. Itu saja yang saya minta. Satu orang masing-masing membuat sendiri-sendiri. Jadi ini tidak ada kelompok ya. Jadi ini masing-masing membuat sendiri dan dikumpulkan ke masing-masing ketua kelas. Di jilid rapi ya. Di jilid rapi saya tunggu sampai minggu depan. Saya tunggu sampai pertemuan yang berikut untuk dikumpulkan. Dikumpulkannya ke ketua kelas. Saya nanti menghubungi ketua kelas untuk bagaimana dikumpulkannya. Itu nanti saya dengan ketua kelas saya akan menghubungi dia. Terus yang kurang jelas, yang mungkin kurang jelas tentang tugas, nanti boleh ditanyakan di grup WA. Oke. Paham? Kalau nanti belum jelas, silakan di grup WA dapat ditanyakan kembali ya kepada saya. Oke. Sampai sini. Kalau saya tunggu semua pertanyaan yang mungkin kurang jelas dari teman-teman di grup WA. Oke, baik. Terima kasih. Sampai sini. Selamat pagi.